Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diizinkan bersama-sama bertatap muka melalui pembelajaran virtual ini, di mana sobat pintar semua tetap berada di rumah masing-masing untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Kembali lagi bersama Bapak Liapin di channel yang luar biasa ini. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada pemimpin yang saat ini pemerintahan, yaitu mari sama-sama kita menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ketika berada keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Bila tidak ada kepentingan, lebih baik kita berada di rumah saja. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sobat pintar semua menyiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, pulpen, dan juga siap-siap untuk membuka e-booknya. Kita belajar bersama-sama. Namun sebelum pembelajaran ini mulai, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah kita buka dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa nanti yang akan kita amati, apa yang akan kita pelajari, apa yang kita lihat selalu mendapatkan rahmat, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembelajaran kita pada materi ini kali ini yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang kita bahas pada materi ini yaitu sifatnya optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mempelajari akhlak terpuji ini. Ada 3 akhlak terpuji yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama yaitu tentang optimis. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan sobat pintar sudah melihat sebuah ilustrasi gambar yang mana seorang melompati antara batu yang satu dengan batu yang lainnya. Ini adalah melambangkan sebuah sikap optimisme yang tinggi. Kenapa beliau atau orang yang digambar tersebut optimis? Artinya yakin sesuatu yang ingin dicapainya bisa dicapainya dengan usaha, kerja keras, insya Allah akan tercapai. Nah, kira-kira menurut sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih optimis itu? Ini sudah punya bayangan? Jika sobat pintar sudah menemukan apa optimis itu, silakan ketik di kolom chat atau di kolom komentar di akun YouTube ini. Sebelum kita mempelajari pelajaran ini, adapun sobat pintar harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tentu diharapkan sobat pintar terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan perilaku optimis sebagai implementasi pemahaman dari Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan hadis terkait. Yang ketiga, memahami Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Terus yang keempat, mengidentifikasikan lafaz yang mengandung bacaan qalqalah di dalam mushaf Al-Quran. Jadi di kesempatan ini yang kita pelajari, selain sifat akhlakul karimah atau akhlak terpuji, kita juga mempelajari tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, ini dia akhlak terpuji atau akhlakul karimah, artinya
segala macam bentuk perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya sifat yang dimiliki seseorang yang dapat dilihat dari zahirnya, dari fisiknya dalam perbuatannya sehari-hari. Itu adalah akhlak terpuji. Misal suka menolong, membantu orang lain, itu termasuk akhlak terpuji, akhlakul karimah. Istilah yang dari karimah adalah hasanah, thayyibah, baik ya, khairah, baik, karimah, mahmudah, azizah, dan albir. Ini artinya baik ya. Hasan baik, thayyib baik, khairah itu baik. Artinya sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Adapun keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak? Lalu Abu Dzar, sahabat Rasul, menjawab, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Nah, maksudnya apa? Kita dianjurkan Rasul untuk melakukan akhlak terpuji atau memiliki sifat-sifat terpuji. Banyak sifat-sifat terpuji itu, diantaranya optimis, ikhtiar, tawakal, suka menolong, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi akhlak terpuji. Dan banyak diam. Maksudnya banyak diam ini apa? Ketika kita tidak tahu, kita lebih baik diam daripada kita memberikan suatu hal yang salah, dan apalagi hal-hal yang menyesatkan. Kata Rasulullah, demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut. Apa kata Allah? Allah bilang demi Allah, artinya demi aku tidak ada yang bisa berada di genggamanku. Artinya apa? Manusia itu tidak akan luput dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk lain yang bisa bersolek, artinya bersuka-suka dengan dua hal tersebut. Artinya akhlak terpuji banyak diam, nggak ada yang bisa suka-suka. Artinya, suka-suka saya lah, saya mau berbuat apa kan itu hak saya. Nggak bakal bisa. Itu kata Allah dalam hadisnya Rasulullah, diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, di sini sobat pintar lihat, optimis. Di sana ada tangan, dua tangan di atas, terbuka jarinya. Artinya selalu optimis, bukan pesimis. Selalu husnuzon, bukan suuzon. Terlalu bersikap positif, bukan bersikap negatif. Kenapa? Karena ketika orang sudah optimis, sudah bersifat positif, berhusnuzon kepada siapapun termasuk kepada Allah, maka hidup orang itu adalah pasti akhirnya ujungnya berbuah manis. Contoh nih, Bapak ambil contoh nih sekilas. Contoh begini, kamu saat ini berada di kelas 9 dan kamu ingin nilainya bagus serta dapat sekolah negeri yang kamu impikan, baik SMA ataupun SMK. Itu keinginan kamu. Namun di dalam perjalanan ini kamu berleha-leha. Kamu artinya suka-suka kamu, enak-enakan, tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas. Nanti hasilnya apa, berbuah manis? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan. Padahal kita udah tahu tujuan kita, tujuan kamu saat ini berada di kelas 9, ingin dapat sekolah negeri yang kamu idam-idamkan, baik SMA ataupun SMK. Karena kamu lalai, berleha-leha, suka-suka. Mungkin yang cowok keasikan main gadgetnya, main game ML, PUBG, Point Blank, dan lain sebagainya. Tugasnya dilalaikan, sehingga ketika di akhir, apa yang dia dapat? Hasilnya tidak memuaskan. Dan sekolah negeri yang dicitakannya, yang diidam-idamkannya, lepas begitu saja. Siapa yang salah? Yaitu diri kita sendiri. Karena kita sifatnya pesimis, bukan optimis. Tapi kalau kita optimis, terus berjuang. Walaupun saat ini saya sudah kelas 9, tapi saya terus berjuang. Saya ingin dapat sekolah SMA atau SMK negeri yang saya inginkan. Itu optimis. Walaupun gagal, kegagalan merupakan suatu untuk meraih keberhasilan. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka Al-Qur'annya, surah Az-Zumar ayat 53 atau surah 39 ayat 53. Kita baca bersama-sama. Namun sebelum itu, coba sobat pintar simak dulu yang akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini Allah jelas ingin menjelaskan, ingin memberitahukan kepada kita, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Apa? Jangan berputus asa, artinya jangan pesimis, optimis. Mirahmatillah, harapkanlah rahmatku, aku akan memberikan kalian. Kenapa? Karena seseorang itu tergantung prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diprasangkakannya, nah itulah Allah akan memberikan kepada dirinya. Oke, coba sobat pintar renungi sejenak tentang surat Az-Zumar ayat 53 ini. Maknanya sangat dalam. Ketika kita berbuat kekeliruan, ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Asalkan kita mau mengakui, mau bertobat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dan tidak melaksanakan dosa itu lagi. Insya Allah tidak ada Allah yang tidak ampuni semua dosa-dosanya. Sebesar apapun, seluas apapun, segede apapun dosanya, pasti Allah akan mengampuni. Dengan keyakinan kita bertobat kepada Allah hanya dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Artinya orang yang selalu berharap baik, yang dipikiran cuma baik, positif, tidak ada negatifnya. Dalam segala hal persoalannya dia pikirannya positif. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ketika kita berperilaku atau mempunyai sifat optimis, maka kita tidak akan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah timpakan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita selalu berprasangka baik. Karena apa? Kita ingin mirahmatillah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup ini. Dan kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Hari ini saya mungkin belajarnya cuman sekitar 1 menit. Besok pagi saya tingkatkan belajarnya menjadi 1,5 menit. Artinya ada peningkatan, ingin lebih baik, dan seterusnya. Bukan hari ini saya belajar 3 jam, 3 bulan kemudian saya nggak belajar. Ya, nggak ada hasilnya apa-apa. Bukan seperti itu. Sedikit dikumpulkan, insya Allah menjadi bukit. Ya, lanjut. Nah, kebalikan dari optimis adalah pesimis. Nah, orang yang pesimis ini artinya orang yang berputus asa. Kalau orang yang berputus asa, misalnya kamu dalam belajar di kelas 9, oh ya udahlah, saya santai-santai. Nah, ini orang yang berputus asa. Ujung-ujungnya ketika tidak dapat sekolah negeri, dia meratapi nasibnya. Nah, inilah orang yang pesimis, orang yang berputus asa. Kalau persoalannya berat, bisa jadi orang ini menjadi stres karena menghadapi persoalan, selalu di pikirannya negatif. Orang yang pesimis itu tidak senang lihat orang lain senang. Dia selalu iri, selalu dengki. Dan orang pesimis itu nggak mau menerima pendapat orang lain. Itu orang pesimis. Dan orang pesimis itu juga tidak terbuka, tidak mau menghadapi perubahan. Mindsetnya begitu-gitu aja. Ya udah, gua udah begini, udah nyaman. Bahasa kita sekarang udah PW, ya udahlah, udah nyaman. Nah, itu yang pesimis. Jadi dalam hidupnya dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kekalahan, sehingga dia tidak mau mencobanya. Nah, itu orang pesimis, nggak mau nyoba dia. Khawatir takut salah, khawatir takut kalah. Ya, khawatir terus. Yang ada di benaknya, di pikirannya, khawatir. Mau gini takut, mau gitu nggak jadi. Ya, itu orang pesimis. Jadi mari sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buang sifat pesimis, kita optimis, terus maju. Walaupun pandemi menghadang,
tetap kita belajar. Dimanapun kita berada, tetap kita harus belajar. Kuatkan tekad, maju untuk diri sendiri, membanggakan kedua orang tua, membanggakan masyarakat sekitar, membanggakan negara, untuk maju ke depannya menjadi orang-orang yang terpilih untuk memimpin bangsa ini ke depannya. Nah, di sini tadi sudah Bapak sampaikan sedikit. Sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Artinya Allah itu sesuai prasangkanya. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah juga berprasangka buruk pada kita. Ya, apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, yakinlah itu yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sudah 1 tahun lebih kita tidak kembali ke sekolah atau tidak bertatap muka, kita hanya mulai virtual, pembelajarannya pun jarak jauh yang kalian pelajari. Tapi kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya. Insya Allah Allah akan memberikan suatu yang sangat luar biasa, solusinya luar biasa dari dampak ini. Jadi apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, yakinlah itu yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Menurut kita jelek, belum tentu menurut Allah jelek. Tapi kalau menurut Allah baik, udah pasti baik buat kita. Nih, optimis vs pesimis. Optimis dan pesimis. Kita lihat apa perbedaan optimis dan pesimis. Yang pertama, number one, ya, al-wahid. Yang pertama, orang optimis, kegagalan adalah satu proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Jadi kalau orang selalu bersikap positif, dia bersikap optimis, kegagalan itu bukan sesuatu yang gagal, bukan sesuatu hal yang hal yang biasa dianggap, karena itu proses pembelajaran. Karena apa? Ketika itu gagal, kita akan tahu nanti kenapa kita gagal di hal ini. Itu membuat kita belajar dari kegagalan itu untuk menuju sebuah proses pembelajaran atau proses keberhasilan. Tapi kalau orang pesimis beda. Kegagalan adalah suatu bukti kalau itulah identitas dirinya. Kalau orang pesimis, ya udah, gua gagal ya gagal aja udah. Udah selesai, nggak mau sayang macam-macam. Udahlah sampai di sini. Nah, itulah orang pesimis. Tapi optimis berbeda. Yang kedua, ya, number 2. Orang optimis, nah ini orang optimis nih, suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Jadi orang optimis itu dia nggak berleha-leha sama zona, ya udah saya udah PW di posisi ini, saya di sini. Enggak. Dia akan mencari tantangan yang baru karena dia ingin belajar lebih baik, lebih maju dan lebih maju. Tapi beda dengan orang pesimis. Dia berada di zona nyaman atau udah PW. Ya udahlah, zona nyaman sudah cukup lah, udahlah ngapain sih? Kita ke sono-sono udah seperti ini ya seperti ini. Inilah yang orang pesimis. Artinya orang-orang yang tidak mau mengharapkan rahmat Allah. Kan udah, kalau orang itu berpikir seperti itu, kata Allah, ya sudah. Kalau kamu maunya itu, ya sudah, seperti itulah dirimu. Tapi kalau kita optimis, pengen maju, kata Allah, oh ini orang pengen maju. Suatu saat akan Allah berikan hal yang terbaik yang diraihnya dari belajarnya dia itu, hasilnya insya Allah akan mencapai yang baik. Nomor 3, apa perbedaannya? Orang optimis dapat menginspirasi orang lain yang berada di sekitarnya. Tuh, teman yang lihat dia, wah ini orang optimis, berarti oh dia udah berapa kali gagal, nggak dapat, tapi dia tidak berputus asa, terus dia lakukan. Ujungnya apa? La haula wala quwata illa billah. Dia pasrahkan kepada Allah. Tapi orang pesimis beda. Orang pesimis melihatnya hanya bisa iri dengan pencapaian orang lain. Orang pesimis iri, ya kan, melihatnya iri dengan keberhasilan orang. Dia nggak melihat seperti apa orang itu berusaha, tapi dia melihat hasil ujungnya. Wah iri ini pakai begini-gini, ini pasti ngomongnya ini, pakainya ini nyontek, ini segala macam lah. Ya, itu orang pesimis. Yang keempat, nah gambarnya kan orang tutup telinga. Artinya orang pesimis nih nggak mau mendengar pandangan orang lain. Wah, masa bodoh, gue lah yang paling benar, gue lah yang sekian, gue pusingin, nggak mau pusingin. Yang penting inilah gue. Tapi orang optimis enggak. Dia mau mendengarkan kritikan dari orang lain, nasihat dari orang lain. Kalau baik itu diambil, dia terbuka artinya. Tapi orang pesimis tidak terbuka, ditutup telinganya. Terus yang kelima, perbedaannya apa? Orang optimis itu percaya akan sebuah perubahan. Orang optimis itu yakin suatu saat ini akan berubah. Kalau saya terus belajar, terus giat, tekun, mengerjakan semua tugas, insya Allah saya yakin saya akan belajar, saya akan berhasil, saya akan sukses, saya ingin tercapai cita-cita saya mendapat SMA atau SMP negeri yang saya inginkan. Tapi orang pesimis
konstan. Satu-satunya cara agar dunia ini tetap bergulir sebagaimana mestinya, udah diam aja dia, nggak percaya itu suatu perubahan, nggak ada dia cuma pengen tahu ujungnya doang, pengen nyamannya doang. Itu orang pesimis. Yang keenam, orang optimis itu berani bermimpi, artinya punya angan-angan, punya cita-cita dengan perencanaan untuk mewujudkannya. Nah, dia udah rencana nih, saya pengen ke sini tapi ada rencananya, saya harus begini dulu. Kalau orang pesimis, jangan mimpi, jalani saja realnya. Orang pesimis itu nggak berani bermimpi dan tidak ada punya rencana ke depannya seperti apa, ya. Tetap dia udah seperti itu, udah nyaman saja. Yang ada-ada aja lah yang hari ini, ya udah ini lah. Nah, itu orang pesimis. Yang ketujuh, orang optimis masih banyak hal untuk dipelajari. Itu orang optimis. Kalau orang pesimis hanya belajar hal yang mendukung usaha yang konstan aja. Dia jadi belajar situ-situ aja. Misalnya dia dapat jagonya di sini, misalnya dia jago di matematika, udah matematika aja, yang lain dia nggak mau tahu, masa bodoh, gue nggak peduli, yang penting gue ini. Nah, itu artinya agak pesimis itu. Tapi kalau optimis tidak, ketika dia berhasil di pelajaran ini, dia ingin pelajaran lain juga dia berhasil. Ini malah sama dengan pelajaran yang dikuasai. Itulah orang optimis. Yang terakhir, yang kedelapan, ini perbedaannya optimis dan pesimis. Orang optimis itu bisa melihat hal baik dalam kejadian paling buruk sekalipun. Jadi ketika suatu kejadian hal buruk, hal tidak menyenangkan, kesalahan, itu dijadikan pelajaran, dilihat hal positifnya. Yang buruknya dia buang, positifnya diambil. Tetapi orang pesimis melihatnya berbeda. Ya sudahlah, hal buruk ya buruk, salah ya salah, nggak bakal bener. Ya, itu orang pesimis. Tapi orang optimis enggak. Salah, suatu kesalahan pasti akan terjadi kebenaran. Kalau kita mau memperbaiki. Kalau orang pesimis enggak, selalu salah sudah selesai di situ. Ya, sangat jelas sekali perbedaan antara orang optimis dan pesimis. Nah, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo, seperti apa posisi kalian saat ini? Mau jadi orang optimis atau pesimis? Silakan direnungi. Seperti apa? Seperti itulah jati diri kita. Nih, kalau orang pesimis, frustasi, depresi, stres, karena bebannya banyak. Dia nggak mau nerima, maunya dia sendiri aja. Ya, jadi stres nih. Lihat gambarnya ya. Nah, kalau orang optimis ya senang, karena kehidupannya buat ini. Nah, setuju kan? Angkat jempolnya kalau setuju bahwa optimis itu ringankan beban hidup. Kalau orang optimis itu tidak akan mikir yang neko-neko, karena di dalam dirinya selalu berpikir positif. Walaupun itu buruk, dia nggak berpikir itu buruk, tapi berpikir positif. Maka dalam jiwanya, dalam hidupnya, ketenangan saja, santai, enjoy. Ya, jadi adalah jempol untuk sifat yang optimis. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya ada untuk diri kalian masing-masing. Optimiskah kamu pada hal ini? Pada hal apa? Coba kita lihat gambar yang pertama. Nah, saat ini kalian sudah di kelas 9 dan tidak lama lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah. Optimiskah atau pesimiskah kalian menghadapi ujian akhir sekolah ini? Kalau kalian tidak belajar, berarti kalian termasuk orang yang pesimis, yang nyaman. Artinya tidak akan membuahkan hasil yang luar biasa. Tapi orang optimis selalu dia belajar. Apalagi saat ini kalian belajar di rumah. Belajar sebaik mungkin, kerjakan tugas sebaik mungkin, dan raih nilai sebagus mungkin. Karena saat ini posisinya adalah kalian di rumah. Jadi bisa leluasa untuk mencari ilmu dari segala sumber. Masuk ke SMA atau SMK negeri yang idamkan. Nah, optimis tidak masuk di sekolah SMK atau SMA negeri yang kalian inginkan. Silakan kalian tanamkan pada diri kalian apa yang menjadi prioritas atau menjadi optimisnya kalian. Gimana? Bisa nggak dapat ke SMA atau SMK negeri yang kalian inginkan? Oke, kita lihat nih, roja. Apa itu roja? Roja itu adalah suatu pengharapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Tadi yaitu kita harus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Kenapa? Karena kita hanya bisa berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. La haula wala quwata illa billah. Contoh misal kita menanam pohon singkong, kita udah tanam pohon singkong, udah tumbuh. Hasilnya daripada singkong itu la haula wala quwata illa billah. Mau bagus, mau jelek, mau nggak ada hasilnya, ya itu urusannya Allah. Usaha dulu. Tetapi ketika Allah memberikan hasil yang tidak
bagus pun kita tetap optimis, tetap berprasangka baik kepada Allah. Roja termasuk alaqul karimah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya mempertebal iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu roja. Kebalikan dari sifat roja adalah berputus asa atau berputus harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Orang itu berarti berprasangka buruk kepada Allah. Jadi roja ini adalah prasangka baik, lawannya roja adalah berprasangka buruk. Oke, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi mengenai optimis. Nah, tadi kan tujuannya adalah membaca qalqalah. Nah, uji pemahaman tajwid. Kita belajar ilmu tajwid sebentar ya. Hukum bacaan qalqalah. Kali ini kita bertemu dengan hukum bacaan qalqalah. Qalqalah adalah salah satu ilmu tajwid atau hukum bacaan yang perlu dipahami umat muslim sebelum membaca Al-Quran. Qalqalah artinya membunyikan huruf-huruf tertentu dengan memantul. Artinya ada pantulan huruf itu karena huruf tersebut berbaris sukun atau mati. Baik karena sukun asli maupun karena diwakafkan. Kalau sukun asli itu memang dia mati hurufnya. Tapi kalau sukun diwakafkan sebenarnya itu huruf itu hidup. Tapi karena dia di ujung kalimat diwakafkan maka dia dibaca qalqalah. Qalqalah itu terdiri dari 5 huruf. Qalqalah dibaca memantul ketika huruf tersebut mendapat sukun di tengah kalimat atau wakaf di akhir kalimat. Jadi qalqalah, ingat, kalau qalqalah itu cara bacanya yaitu ketika dia sukun atau diwakafkan. Baik kalau dia di tengah kalimat itu kebanyakan adalah sukun asli. Tapi kalau di akhir kalimat kebanyakan diwakafkan. Jadi qalqalah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubra. Nah, mengutip dari buku Pasti Bisa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti oleh tim Ganesha Operation, qalqalah sugro, qalqalah kecil itu terjadi jika disebut atau dinamakan qalqalah sugro, qalqalah kecil, terjadi jika huruf qalqalah dimatikan di tengah-tengah kalimat atau sukun. Nah, ini tengah-tengah kalimat, ini bacanya qalqalahnya qalqalah sugro, atau pantulannya kecil, bukan besar. Sedangkan qalqalah kubra terjadi jika huruf qalqalah dimatikan di akhir kalimat atau diwakafkan. Itu qalqalah kubra. Kalau sugro di tengah-tengah, kalau kubra diwakafkan di akhir. Ingat, qalqalah sugro cirinya ketika dia di tengah kalimat, tandanya sukun. Kalau qalqalah kubra sukun atau diwakafkan. Kita lihat. Ya. Nah, ini peta konsepnya hukum bacaan qalqalah. Tuh. Hukum bacaan qalqalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat. Huruf qalqalah itu ada 5 tadi. Apa? Huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Nih, qalqalah kubra atau qalqalah yang dibaca mantulnya besar, yaitu huruf qalqalah mati, tidak asli karena diwakafkan ya. Dibaca terang dan memantul. Bunyi pantulannya besar. Di akhir ayat dapatnya. Qalqalah kubra ini selalu di akhir ayat karena diwakafkan. Tetapi beda halnya dengan qalqalah sugro. Qalqalah sugro yaitu huruf qalqalahnya mati atau sukun, bersukun asli, dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya kecil. Nih kita lihat nih, ada bacaan sugro, ada kubro. Bro, perhatikan baik-baik qalqalah sugro bagaimana cara membacanya, bunyi pantulannya. Di sini tadi adalah hurufnya ba, jim, dal, to, dan qaf, ada 5. Nah, di sini terlihat huruf jimnya sukun mati, berada di tengah-tengah kalimat. Jadi dibaca alam naj'alil arda mihada. Nggak boleh nggak boleh ya. Jadi tipis bacanya. Naj'alil. Nah, jangan Nah, itu qalqalah kubra. Terus yang kedua, wa khalaqnakum azwaja. Jangan wa khalaq. Nggak boleh, itu qalqalah kubra karena dia di tengah pasti qalqalahnya sugro. Wa khalaqnakum azwaja. Terus yang kedua, alam nashrah laka sadrak. Jangan sadrak, salah bacanya, tapi sadrak. Nah, itu sugro. Kalau kubra coba perhatikan, al falaq, bukan al falaq tapi al falaq. Kenapa? Karena dia diwakafkan di akhir kalimat. Kasab. Nah, itu qalqalah kubra. Kasab. Terus al-ma'arij, masad, muhit. Ya, jadi to. Muhit. Masad, ma'arij. Kasab, al-khalaq atau al-falaq.
Ketika dia di ujung, lihat perbedaan cirinya di antara dua ini. Coba sobat pintar amati antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Satunya di tengah kalimat, satunya di akhir kalimat, diwakafkan. Paham ya sobat pintar ya? Next, kita lanjut. Nah, ini ada tugas nih. Nanti tugas ini kalian pekerjaannya ada nanti di tugas ya. Di tugasnya di aplikasi sekolah. Nah, nanti ada di situ ada soal, silakan kerjain. Insya Allah soalnya multiple choice atau pilihan ganda, tapi cermati dulu, pahami dulu, lihati dulu, baru dijawab. Dari mulai tadi pertama pembelajaran kita tentang optimis sampai qalqalah ini. Baik, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana? Dari apa yang kalian tulis tadi sudah dapat suatu kesimpulan tentunya ya. Suatu dapat ringkasan. Coba apa ringkasannya kira-kira? Ringkasan yang bisa kita petik pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu tentang sifat optimis. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim, kita tidak boleh bersifat pesimis kata Allah tadi, kan? Karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah, min rahmatillah. Tidak boleh kita berprasangka buruk pada Allah. Terus apabila orang kalau memiliki sifat optimis, maka dia akan selalu terbuka. Artinya menerima nasihat, menerima perubahan, terus berusaha tidak berada di zona nyaman atau dalam kondisi PW, nggak mau seperti itu. Dia ingin berusaha lebih baik. Itu yang optimis. Kalau pesimis berbeda, nyaman, artinya sudah PW dengan keadaannya, tidak mau lagi, karena itulah yang dia dapat. Kalau orang optimis memandang kegagalan, ini nanti akan menjadi suatu buah keberhasilan. Tapi kalau orang pesimis enggak, ya kegagalan ya udah kegagalan, kesalahan ya udah kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang hukum qalqalah. Apa kesimpulan hukum qalqalah? Hukum qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Yang mana qalqalah kubro ini dibaca qalqalah yang mantul dengan keras, sebabnya huruf qalqalahnya terletak di akhir kalimat atau diwakafkan. Qalqalah sugro atau qalqalah yang pantulannya kecil, yaitu qalqalah yang letaknya di mana? Di tengah-tengah kalimat, karena huruf qalqalahnya sukun atau mati. Nah, sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita juga akan bertemu di pembelajaran berikutnya, tetap di akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Tapi yang akan kita bahas adalah tentang itu ikhtiar. Setelah ikhtiar kita baru tawakal. Nah, sekarang kita optimis dulu. Kita harus mempunyai sifat optimis, prasangka baik. Ya, itu tadi yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Yang salah insya Allah terdapat dalam diri Bapak pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas semua perhatian, pengamatan yang telah dilakukan oleh sobat pintar semua. Mudah-mudahan tayangan pembelajaran melalui video ini dapat menggugah semangat sobat pintar semua untuk menjadi orang yang optimis, orang yang lebih baik dari hari ke hari, waktu ke waktu, menit demi menit, jam demi jam, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Bapak tutup, nanti setelah kalian menyaksikan, nonton video ini, mengamati video ini, maka nanti di bawahnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tolong kerjakan tugas ini dengan baik, kerjakan dengan ikhlas, ya. Ketika mendapatkan kebuntuan, carilah melalui sumber-sumber yang ada, karena saat ini posisi kalian di rumah. Berusaha sebaik mungkin untuk meraih nilai yang baik, nilai yang bagus. Pada siapapun bisa kalian bertanya yang ada di sekitar kalian, melalui sumber manapun bisa kalian gali, mungkin melalui Google dan segala macam bentuk sumber pembelajaran yang bisa kalian temui. Sampai ketemu lagi kita insya Allah di minggu depan di dalam pembelajaran tentang sifat-sifat akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Akan kita bahas adalah tentang ikhtiar. Terima kasih atas perhatian semua, semoga bermanfaat. Sekali lagi Bapak mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, karena itu pasti datangnya dalam diri Bapak pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma afiq ila aqmil tariq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.